Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Bahwa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini Bapa. Kami tahu kami tidak punya banyak waktu bermain-main dengan panggilan dan kekristenan kami. Kami harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan rencananya dalam hidup kami. Urapi setiap kami yang datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Kami tahu hari ini kami akan dipuaskan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Berapa banyak yang percaya kita hidup di akhir zaman? Ya, saudara mau percaya, saudara tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kita melihat keadaan zaman sekarang, saudara, ya, bagaimana orang sekarang hidup di dalam ketakutan. Bahkan yang lagi merajalela hari-hari ini sebenarnya bukan virus coronanya, tapi ketakutan. Roh ketakutan yang sedang melanda semua orang. Itu terjadi sekarang. Ya, orang semua ketakutan. Kenapa? Orang itu kalau sudah diperhadapkan dengan yang namanya mati, pasti takut. Siapa yang sudah siap mati? Siapa yang belum siap mati? Terus maunya apa? Haleluya ya. Gak perlu takut saudara. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Ya, gak usah tunggu kena virus. Bener gak? Suaminya BCL muda, ganteng, sehat, olahraga, minum vitamin, tidak makan yang jorok kayak kita gorengan. Ya, akan dikontrak oleh salah satu produk alat kesehatan jantung. Tapi akhirnya meninggalnya jantung. Dan tidak ada yang tahu. Gak usah tunggu kena virus kan. Jadi mari kita mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ketakutan besar. Kenapa? Kita semua tahu China itu negara yang luar biasa sekarang. Dia memberikan hutang kepada negara-negara kuat. Dia beri hutang kepada negara-negara minyak loh saudara. Ya, bahkan yang terakhir kita tahu Amerika pun bertekuk lutut di bawahnya China. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan. Nomor 2 made in China. Saudara cukup mengerti hal itu? Ya, mereka menempati urutan nomor 2 setelah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ini mereka lagi bikin proyek yang luar biasa itu. Mereka lagi bikin matahari KW. Mereka lagi mau bikin matahari yang panasnya itu berapa kali lipat dari matahari asli. Kenapa? Supaya tidak ada malam. Mereka mau kerja terus. Mereka kumpulkan semua kekuatan nuklir untuk bikin proyek ini. Yang rencananya nanti akan diorbitkan tahun 2023 apa berapa. Sudah lagi digarap. Siapa yang tahu saudara? Sekarang kita tahu bersama perekonomian bangsa ini sedang tergoncang. Orang punya duit tapi tidak berguna, gak bisa beli apa-apa. Baru kita menyadari bahwa ternyata uang bukan segalanya. Walaupun segalanya perlu uang. Uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang bawaannya, ampuni mereka Tuhan. Karena mereka menyambung apa yang saya katakan. Ya, kita mati bukan karena nggak ada uang, ya, karena kita punya Tuhan, jadi kita nggak perlu takut apapun. Bagian kita, mari persiapkan diri. Tadi Pak Niko berkata, masuk dalam dimensi yang baru. Saya seminggu yang lalu saya baru pulang dari Israel. Ya, saudara, dan saya melihat ya, walaupun sudah berkali-kali ke sana itu tidak pernah bosan belajar dari kisah hidupnya bangsa Israel. Dulu saya ini bukan tipe yang suka ke Israel. Dulu saya anti Israel. Saya gak mau pergi ke Israel. Karena saya lihat orang Kristen tuh kok udah kayak kesana itu mau pergi umroh. Saya dulu bilang ngapain sih udah kayak umroh. Kita juga Israel rohani, gak perlu pergi ke Israel sana. Lalu satu kali suami saya bilang gini, "Say, kamu itu kan hamba Tuhan. Setidaknya Israel itu di sana kota-kota yang pernah Yesus ada. Jadi kamu pergilah ke sana." Terus saya bilang sama suami saya, "Iya juga ya, iya jadi kan kamu kalau khotbah misalnya tentang Danau Galilea, kamu sudah pergi injak di Danau Galilea itu.
Terus saya bilang sama suami saya, oke, kalau begitu saya akan berdoa supaya saya bisa berangkat ke Israel. Suami saya bilang, bahaya kalau istriku sudah berdoa, pasti terjadi. Amin, ibu-ibu. Suamimu harus tahu bahwa engkau adalah seorang penolong yang luar biasa, karena kita punya iman yang luar biasa. Ini memang panas karena mau kiamat atau AC-nya kurang ya? Pak, boleh bagi tisu, Pak? Memang hari-hari ini panasnya luar biasa, saudara. Kenapa? Karena neraka mulai bocor. Jadi mari kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Lalu saya mulai berdoa, saudara. Waktu itu tiba-tiba ketika saya berdoa, Tuhan, saya rindu ke Israel. Orang itu bisa pergi ke Israel bukan karena punya uang. Maaf. Ada orang punya uang gak punya waktu. Ya, ada orang punya waktu tidak punya uang. Tapi kalau Tuhan yang undang kita, itu luar biasa. Akhirnya saya ditelepon sama satu tur, saudara. Dia bilang gini, Bu, ibu mau gak bawa grup ke Israel? Saya dengan polos dan lugunya berkata, maaf ya, saya belum pernah ke Israel. Bagaimana mungkin saya bawa grup? Ibu gak apa-apa, nanti di sana ibu cuma khotbah aja apa yang di Alkitab. Ibu gak perlu menerangkan soal Israel karena ada tour guide-nya di sana yang orang Israel asli. Oh begitu? Iya, berarti saya bisa. Bisa, mau gak, Bu? Tapi jangan suruh saya cari-cari orang. 1 gratis, 10 gratis 1. Saya tidak ada talenta sales, saya ini sales kerajaan Allah. Iya, Bu, enggak ibu, saya tidak suruh ibu cari orang, karena grupnya sudah ada, ibu tinggal berangkat. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi saya berangkat, saudara. Yang di sini yang tidak ada uang jangan menatap saya dan berkata gini, itu kan karena ibu pendeta, makanya ibu bisa mengalami mujizat. Mujizat Tuhan lakukan bagi setiap orang yang percaya. Saya waktu bawa grup itu ada satu orang wanita, dia bersaksi di bus, saudara. Dia bilang gini, saudara, saya ini kalau dipikir bisa berangkat ke Israel, gak mungkin bisa seumur hidup. Kenapa? Saya gak punya uang, saya hanya karyawan biasa. Gaji saya cuma cukup untuk saya makan. Satu kali di kantor, saya punya teman, dia bilang itu pakai jilbab. Dia tiap hari kalau kita lagi kerja curhatnya gini, kerinduan saya itu umroh loh. Tapi saya bisa gak ya? Lalu satu kali, saudara, wanita ini ketika ada bosnya datang, bosnya itu muslim. Lalu dia bilang gini, Pak, Bapak kan sama-sama muslim tuh, Bapak gak rindu mewujudkan kerinduannya pegawainya Bapak? Yang mana? Itu yang teman saya satu ruangan. Apa kerinduannya? Dia selalu cerita sama saya, dia pengen pergi umroh. Oh ya? Iya, Bapak tuh kan sama-sama muslim, Bapak wujudkanlah. Terus bapaknya bilang, oke, saya akan berangkatkan dia umroh. Kamu Kristen kan? Iya. Mau gak kamu juga ke Yerusalem? Dia bilang, mau banget lah Pak. Ya udah saya bayari kalian berdua. Wow gak? Loh, tepuk tangan dong. Jadi saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting rindu dulu. Saya tidak lagi menjadi sales di sini. Saudara, kemarin saya ke sana itu kita ke Mesir, ya. Dari Mesir itu perlulah ke Mesir. Ada orang Kristen, gak usah ke Mesir. Ngapain ke Mesir? Kita ini kan itu tanah perbudakan. Biar saudara menghayati. Saya kemarin pergi ke Mesir. Saya melihat Mesir. Sebelum kita berbicara lebih jauh, saya pengen dulu kita ini belajar sejarah bangsa Israel. Ini pelajaran anak sekolah minggu, tapi banyak orang tua yang tidak tahu. Sejarah bangsa Israel diawali dari siapa? Jangan lupakan Bapak Abraham. Abraham punya istri berapa? Yang lulus sekolah minggu angkat tangan. Abraham istrinya berapa? 1. Enak aja bilang istri Abraham 2. Saya cuma mau menjebak ini. Istrinya 1. 1 itu gundi. Jangan ditambah-tambahi ayat. Istri Abraham itu Sarah. Hagar itu gundiknya. Karena Sarah merasa dia udah gak bisa punya anak, udah menopause. Lalu dia suruh Bapak Abraham untuk menghamili gundiknya. Jangan ditiru ini ibu-ibu. Ya, kata ibu-ibu gak usah ditiru, sudah banyak Bu yang terjadi. Di sini tidak ada, amin. Ya. Lalu Abraham meniduri Hagar hambanya. Hagar itu cantik saudara. Konon ada yang berkata dia juga termasuk keluarganya Fir'aun, dari bangsawan.
Jadi dia putri Mesir itu Hagar. Ya, cantik-cantik saudara. Saudara bisa bayangkan putri Mesir? Tidak jauh-jauh dari saya. Masalah buat lo. Yang keberatan keluar. Lalu saudara, akhirnya Hagar hamil. Jadi Abraham punya anak berapa? 2. 1. Tidak apa-apa, jawab saja. Kalau saya salah, saya tidak hukum. Benar juga tidak dikasih sepeda. Jadi saudara jawab saja. 1, namanya anaknya siapa? Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Tapi kita lagi berbicara tentang Ishak, anak perjanjian. Lalu Ishak menikah dengan siapa? Ribka. Abraham menyuruh hambanya Eliezer untuk carikan Ishak istri. Siapa yang kasih minum onta-ontamu, ya sudah, dia akan menjadi istrinya Ishak. Lalu Ishak menikah dengan Ribka. Dari Ribka Ishak punya anak berapa? Siapa? Yakub dan Esau. Ya. Yang sulung siapa? Esau. Yang bungsu Yakub. Tapi akhirnya Esau menjual hak kesulungan gara-gara semangkok sop brenebon, kacang merah pakai kaki babi. Ya, itu memang nikmat sekali. Yakub menipu Esau, lalu jatuhlah hak kesulungan kepada Yakub. Tapi saudara, orang itu kalau suka nipu pasti kena tipu. Jadi jangan suka bilang kanan kirimu, jangan tipu-tipu, nanti kena tipu. Lalu akhirnya Yakub itu bekerja di rumah Laban karena dia ingin anaknya Laban. Namanya siapa yang dia pengen? Rahel. Tapi dia ditipu sama Laban. Nah, tukang tipu kena. Ya. Jadi jangan suka tipu-tipu, karena apa yang Anda tabur pasti akan Anda tuai. Itu hukum Allah dan hukum alam. Apa yang engkau lakukan pasti akan engkau tuai. Hati-hati dengan hidup ini. Lalu dia ditipu oleh Laban. Pada waktu malam pengantin, dia buka kerudungnya istrinya, ternyata bukan Rahel tapi Lea. Ya. Lalu dia harus bekerja selama 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Dari istrinya Rahel dan Lea dan gundik-gundiknya, hamba-hambanya Rahel dan Lea, dia punya istri, dia punya anak banyak. Dia punya berapa anak saudara? Yakub 12 suku Israel. Ya, Yakub diganti namanya menjadi Israel ketika dia bergumul dengan orang yang besar bayangan hitam, dan ternyata itu adalah Tuhan. Dan sejak saat itu dikatakan namamu menjadi Israel, yang artinya yang bergumul dengan Allah. Lalu dia punya 12 anak, itulah 12 suku Israel. 11 suku boleh bekerja, dikasih warisan, tapi suku satu Lewi tidak boleh kerja. Lalu di antara 12 anaknya ada yang namanya Yusuf. Ketika itu Yusuf dibuang oleh keluarganya sendiri, saudara-saudara kandungnya sendiri. Mereka iri hati kepada Yusuf. Lalu Yusuf mau dibunuh, dimasukin sumur. Lalu mereka berpikir gini, kalau kita cuma masukin dia sumur, kita tidak dapat uang. Mending kita jual dia sebagai budak. Lalu Alkitab berkata Yusuf dijual, jatuhlah dia ke Mesir sebagai budak, lalu sampai ke rumahnya Potifar. Saudara, kalau Tuhan mengizinkan engkau mengalami sesuatu yang pahit dan menyakitkan, jangan buru-buru salahkan Tuhan, jangan buru-buru salahkan orang, sebab ternyata orang yang mengizinkan kepahitan dalam hidupmu itu, dia sedang menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu. Bilang amin. Kalau saudara setuju dengan firman, langsung bilang yes, amin. Tidak usah disuruh-suruh. Amin ada? Ada bu, lagi ke toilet. Ya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang, menyalahkan keadaan. Sepahit apapun yang engkau diizinkan Tuhan terjadi atas hidupmu, bisa jadi itu sebagian dari proses penggenapan rencana Tuhan. Karena engkau tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan tanpa salib. Yusuf tidak mungkin sampai ke istana raja kalau tidak lewat pintu penjara. Amin. Gak usah salahin Tuhan, gak usah salahin orang, salahin keluarga, salahin ini atas semua kepahitan yang kau alami. Berserah dan coba mengerti rencana Tuhan.
Tapi manusia sama Tuhan itu memang beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Bilang kanan kirimu, bertobat, jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Lalu Yusuf dijual ke Mesir, singkat cerita dia jatuh ke rumahnya Om Potifar. Difitnah orang itu kalau sedang menggenapi rencana Tuhan, bukan mulus jalannya. Berkelok-kelok, kadang jatuh, sudah jatuh, ditimpa tangga, diinjak, direndahkan, tidak apa-apa. Asal engkau sedang berjalan menggenapi visi Tuhan. Yes. Saya nggak pernah sakit hati dengan apapun yang terjadi. Mau direndahkan, difitnah, ditendang, dibuang, dilepeh, biarin aja. Suka-sukanya Tuhan. Kita lagi dibentuk untuk mencapai kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Tapi banyak orang gak ngerti, sehingga dia berputar-putar kayak bangsa Israel puluhan tahun. Saudara tahu, dari Mesir menuju tanah perjanjian itu cuma butuh 11 hari kalau jalan kaki. Tuhan bawa mereka berputar. Tapi urusan mereka terputar-putar sampai 40 tahun, itu urusan mereka, bukan urusan Tuhan. Naik bus 8 jam, mereka 40 tahun, sampai berapa generasi mati di padang gurun. Ini gambaran hidup kita. Berapa banyak orang Kristen di hidup ini berputar-putar. Yang Paniko tadi sampaikan, ya, makan tidak sampai kenyang, minum tidak sampai puas, bekerja hasilnya sedikit, malah kalau sudah ada hasil dilahap sama belalang pelahap. Apa yang sedang terjadi dengan hidup kita? Mungkin kita seperti bangsa Israel. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir cuma butuh waktu 11 hari. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel butuh waktu 40 tahun. Saudara mengerti maksud saya? Mental mereka itu mental budak. Gak mau denger. Lalu akhirnya Tuhan bawa. Saudara bisa bayangkan di padang gurun itu mereka berjalan. Itu padang gurun panasnya minta ampun. Ya, berasa matahari sudah 1 jengkal. Padang pasir tandus begitu. Tapi pada waktu siang ada tiang awan. Loh, kurang apa coba? Bayangkan orang jalan kok awan ngikuti terus. Ajaib gak? Tapi bangsa ini memang tegar tengkuk. Mereka melihat mujizat demi mujizat demi mujizat. Tapi mereka tetap tidak mau percaya sama Tuhan. Marah-marah. Coba kita buka Keluaran pasal 14. Tuhan membawa bangsa ini pindah dari dimensi lama kepada dimensi baru. Dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Untuk bisa masuk tanah perjanjian, masuk dimensi yang baru, tidak semudah waktu saudara dengar. Ketika kita masuk dimensi yang baru, berkat Tuhan melimpah. Lalu saudara bilang, amin, yes, yes, yes. Hello. Apa yang ada di bayangan kita dengar kata masuk dimensi yang baru? Berkat baru, mobil baru, rumah baru, proses dan pergumulan yang baru. Kenapa? Untuk bisa masuk di dimensinya Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada daging yang harus dimatikan. Ada ego yang harus dikalahkan. Ada penyalipan yang benar-benar dan penyangkalan diri yang begitu hebat untuk engkau bisa menikmati semua janji Tuhan di dimensi yang baru. Yuk baca sama-sama Keluaran pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal-Zephon. Ayat 10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ketakutan ini mirip dengan orang yang lagi sekarang takut dengan virus corona. Kenapa? Kematian di depan mata. Kalau orang Mesir berhasil menyusul mereka, maka tidak ada ampun, kematian. Saya mau lanjutkan saudara. Ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, Yusuf diberkati dengan hikmat dan roh takut Tuhan. Yusuf membuat lumbung untuk menyimpan gandum-gandum itu. Dan ketika terjadi kelaparan besar di Israel, maka Mesir aman dari bahaya kelaparan karena mereka punya stok gandum banyak.
Lalu Yakub Israel mendengar bahwa Mesir tidak mengalami kelaparan. Sekian lama Yusuf sudah hilang dari ingatan mereka. Lalu Yakub bilang kepada anak-anaknya, kamu pergi ke Mesir, beli gandum, karena di sana banyak gandum. Lalu mereka datang, saudara, untuk membeli gandum. Mereka ketemu Yusuf, tapi mereka sudah tidak kenal dengan Yusuf. Orang yang diurapi Tuhan itu berubah hidupnya. Mukanya juga berubah. Semakin hari semakin ganteng dan semakin cantik. Kayak saya. Ya, amin. Jangan semakin kusut. Ya, orang ketemu kok kusut banget ya. Nah, itu berarti banyak kepahitan. Harus berubah. Kita semakin hari semakin sukacita. Gak usah apa-apa dipikir. Hidup ini dibawa enteng saja. Utang gak usah dipikir, tapi dibayar. Ya. Lalu saudara, mereka ini disusul oleh bangsa Mesir. Ketakutan yang sama dengan orang yang menghadapi corona sekarang, kematian. Lalu ketika saudara, saya kembali lagi ke Yusuf, belum selesai tadi. Yusuf akhirnya memberi gandum, dia bilang gini, tidak usah bayar, bawa gandum ini pulang. Karena Yusuf tahu ini keluarganya. Panggil orang tuamu untuk pindah ke Mesir. Lalu mereka pulang dengan senang hati karena gandum tidak dibayar. Lalu mereka cerita pada bapaknya, itu Perdana Menteri, dia suruh kita pindah ke Mesir. Lalu Yakub mengangkut semua keluarganya berjumlah 70 orang. Anak-anak dan cucu-cucunya pindah semua ke Mesir, hijrah. Ketika ada di Mesir, mereka beranak cucu di sana, bekerja karena mereka disertai Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang besar dan hidupnya lebih diberkati dari orang Mesir. Karena mereka rajin. Itu kayak orang Jawa yang transmigrasi ke Kalimantan, Sulawesi itu loh. Saudara, kalau ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, sekarang tuan-tuan tanahnya di sana semua orang Jawa. Kenapa? Mereka rajin. Ya, saudara, Sulawesi ke Sumatera, kemana-mana daerah transmigrasi sana, mulai dari yang jual bakso sampai yang punya tanah semua Mas Joko, Mas Bejo. Loh iya, kenapa? Mereka rajin, kalah orang yang punya tanah. Demikianlah bangsa Israel pada waktu itu, mereka menjadi besar, diberkati Tuhan. Lalu apapun yang mereka lakukan berhasil. Lalu orang Mesir mulai iri hati. Lalu dengan berbagai cara lewat undang-undang ditekanlah bangsa Israel. Singkat cerita, mereka jatuh dalam perbudakan dan penjajahan. Lalu mereka berseru pada Tuhan. Lalu Tuhan mengangkat Musa untuk bawa bangsa ini keluar dari Mesir. Itu ceritanya. Lalu mereka mulai bergerak keluar dari Mesir. Alkitab berkata ketika bangsa Israel melihat orang Mesir di belakang dengan kereta berkuda, mereka tidak bawa apa-apa, tidak bawa senjata, orang lari dalam keadaan budak. Lalu mereka mulai berketakutanlah, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat 11 berkata, mari kita baca sama-sama. Keluaran 14 ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara, lihat bangsa ini, saudara. Memang saudara, ya itu mentalnya itu loh. Bukannya berkata kepada Musa, Musa, apa yang harus kami lakukan Musa? Kita berdoa yuk Musa. Gak ada perkara kan yang mustahil bagi Tuhan. Buktinya dikasih tiang awan, kalau siang malam dikasih tiang api. Tuhan itu kan ajaib. Enggak. Balik lagi menyalahkan Musa dan pengen balik ke Mesir. Saudara, ini gambaran apa? Ketika engkau mau masuk ke dimensi yang baru, engkau mau bergerak masuk dalam hidup yang baru, mau tinggalkan dosa-dosa perbudakanmu itu, iblis tidak akan senang. Gambaran Fir'aun itu berbicara tentang gambaran kuasa kegelapan yang akan mengejar hidupmu. Makanya banyak orang bilang sama saya, ibu, iya bu, saya ini homo, saya udah mau keluar bu, tapi tantangannya besar sekali. Ada beberapa orang konseling, ibu saya selingkuh bu, saya udah mau putuskan tapi kok digoda terus. Iya, Mesir akan mengejarmu. Caranya gimana ibu? Blokir nomor HP-nya. Amin. Ya. Iya, saya sudah blokir, tapi dia tetap pakai nomor lain. Ganti nomor HP-mu. Ya jangan bu, udah banyak yang tahu. Mau masuk ke tanah perjanjian atau mau terus di padang gurun? Kalau kamu gak kuat,
Lebih baik bayar harga yang mahal. Gak apa-apa, catat aja dulu nomor yang penting-penting. Ganti nomor, udah putus hubungan. Jangan main-main sama dosa. Amin. Hidup kita ini aman dan berbahagia di jalan Tuhan ketika engkau hidup dalam kekudusan. Mau mati, mau apa, yang penting udah benar dulu. Semua orang juga toh mati. Kalau orang itu saudara tidak lagi punya kepentingan dan berdampak bagi kerajaan sorga, maka siap-siaplah check out dari dunia ini. Tapi selama Tuhan masih punya rencana atas hidupmu, dan engkau masih mau berjalan bersama dengan rencana Tuhan, belum selesai tugasmu. Kalau udah selesai ya sudah, check out. Gak usah terlalu takut dengan kematian. Amin. Sampai mau salaman gak berani. Jangan salaman, virus pakai kaki saja. Orang tua malah mati salaman pakai kaki. Kenapa? Keseimbangannya jatuh, malah jatuh saudara. Ya, gak usah aneh-aneh lah hidup ini. Ya, kita percaya perlindungan Tuhan itu sempurna. Saudara yang baca Mazmur 91, wah ini kalau lagi virus gini semua baca Mazmur 91. Dicatat, ditaruh di dompet. Jangan jadikan ayat sebagai mantra atau jimat. Sebelum saudara mengimani itu, baca ayat 1 dulu. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan orang yang berada dalam the secret place of God. Apakah kita ada di tempat rahasianya Tuhan hari-hari ini? Apakah kita berada dalam hadirat Allah? Orang yang mengalami janji Tuhan itu cuma mereka yang berada dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau engkau tidak berada dalam hadirat Tuhan, tidak usah imani itu ayat. Tidak berlaku bagi hidup kita. Bilang amin. Tiap malam dugem ke diskotik, hidup dalam kenajisan, bilang Mazmur 91, malaikat bilang pret. Enak aja lu. Semua itu ada syaratnya saudara. Perlindungan Tuhan itu ada syaratnya. Selama engkau berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, engkau akan mengalami. Kalau engkau berada di dalam tempat rahasianya Tuhan. Hari-hari ini orang Kristen saudara, jangankan berputar di padang gurun, mereka bikin jalan baru. Benar gak? Mereka bikin kebenaran sendiri yang bukan kebenaran Tuhan. Kemarin ada ibu-ibu telepon saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Terus ibu sudah bicara sama dia, sudah, Bu. Terus saya bilang, kamu pilih saya atau perempuan itu? Dia bilang dua-dua. Bikin jalan baru kan? Bikin kebenaran sendiri kan? Kasih saya waktu untuk melupakan katanya. Karena tidak semudah itu untuk melupakan perempuan ini. Lalu saya tanya, Bu, sampai kapan kamu butuh waktu untuk melupakan dia? Dia bilang, tunggu waktu Tuhan. Astagfirullah saudara. Aduh, ya ini kalau di depan saya benar saya baptis ulang. Saya rendam agak lama. Berapa menit? 15. Supaya dibuka mata langsung di rumah Bapak. Lebih baik jiwanya selamat, tubuhnya binasa. Gak apa-apa. Saya gregetan loh saudara. Dia bilang, masa Bu? Dia bilang, tunggu waktu Tuhan. Sambil nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Peret gak? Saya gregetan loh lihat model begini. Lalu istrinya bilang, Bu, ini dia kan saya mau ke Jakarta, mau ketemu sama perempuan itu. Saya nangis, Bu. Dia bilang, nggak usah nangis, pikiran positif saja. Ada ya saudara, dia mau pergi ketemu sama selingkuhannya, istri suruh pikiran positif. Coba. Hello. Banyak suami-suami model begini sekarang ini, tapi di sini tidak ada, karena belum ada yang ketahuan. Dan belum ada yang ngaku. Bertobat saudara ya. Lihat orang model begini ini, coba saudara mempermainkan Tuhan. Jangankan hidup dalam kebenaran Tuhan, bikin kebenaran sendiri loh. Bapak-bapak jangan terlalu sombong dengan hidupmu hari ini. Mungkin engkau masih sehat. Jangan sampai saudara, yang namanya mati itu kita gak ada yang tahu. Gak usah jauh-jauh, yang barusan ada suaminya BCL nih. Karena banyak ibu-ibu yang menangisi suaminya ketika mati. Yang meninggal suaminya BCL, yang nangis ibu-ibu. Semua ngangkati fotonya, turut berduka cita, nangis air mata berderai. Punya suami masih sehat, tidak ditangisi malah dimarah-marahin. Bertobat ibu-ibu, amin.
Katanya soalnya suami saya udah jelek, pelit lagi. Bapak-bapak bertobat makanya jangan pelit-pelit sama istri. Ya. Lalu saudara, sampai di mana tadi ini? Jangan hidup dalam dosa bapak-bapak. Amin. Hargai rumah tanggamu, hargai istri dan anak-anakmu. Ya, saya hari-hari ini konseling orang itu jatuh dalam dosa. Aduh saudara ya, saya berdoa biar jemaat di tempatnya menjadi jemaat yang dewasa. Kita mempersiapkan diri masuk di dalam tanah perjanjian, dimensinya Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah enggak ada kuburan di Mesir? Oh, makanya kamu bawa kami ke padang gurun ini supaya mati rame-rame di padang gurun, gak usah dikubur. Lihat nih mulutnya bangsa Israel. Kalau saya saudara, ini mungkin dulu waktu dibaptis belum kena air mulutnya. Jadi tolong saudara ya, kalau yang cerai-cerai itu baptis, masukin air sedikit di mulut, biar tobat sekalian. Ya mulutnya itu loh, mencelote, bersungut, menyalahkan Musa coba. Padahal mereka dibawa keluar kan untuk kebaikan mereka. Tapi karena mentalnya begitu, makanya berputar terus di padang gurun. Ayat yang ke-12 berkata begini, kita baca sama-sama ayat yang ke-12. Keluaran 14 ayat 12, firman Tuhan berkata begini. 1, 2, 3. Bukankah ini yang telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Coba mulutnya bangsa ini saudara. Dan saudara bisa bayangkan Musa sendirian loh. Ini bangsa yang besar, mulutnya bersungut-sungut. Makanya Musa itu sampai tidak bisa masuk tanah perjanjian, cuma sampai di Gunung Nebo. Kenapa? Karena emosi juga Musa terpancing. Padahal Tuhan memilih Musa karena Musa terpilih sebagai orang yang paling lembut hati di seluruh bumi. Gak ada lawannya, kalah orang Solo. Tapi akhirnya toh bisa meledak juga. Kenapa? Ngadepi bangsa yang ya, mending kita mati saja di sana, kerja di sana, daripada kita mati di padang gurun tanpa makanan, bersungut mulutnya. Benar-benar saudara, dosa bersungut-sungut itu dosa yang sangat dimurkai Tuhan. Daripada engkau bersungut, lebih baik mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, suamimu belum bertobat, tidak usah curhat ke kanan kiri, apalagi curhat di Facebook. Bertobat, amin. Enggak usah buka-buka aib di sosial media. Ya, curhat sama Tuhan saja. Luapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau nangis, nangis sama Tuhan. Perlu menangis itu saudara. Kenapa Tuhan tuh kasih kita emosi? Karena orang itu kalau nggak nangis bahaya. Orang itu harus menangis minimal seminggu sekali. Lo benar. Itu untuk kesehatan jiwamu. Ya. Kalau saudara tidak menangis itu bahaya. Kenapa? Karena ketika air mata itu keluar, ada hormon anti stres yang keluar di saat bersamaan dengan air matamu. Dan ketika air matamu itu keluar, itu dia lagi toksin, buang racun dari tubuh. Makanya banyak-banyaklah menangis. Amin. Menangis kan bukan cuma karena lagi ada masalah. Kita doa di hadirat Tuhan, saya sering banget nangis. Nyanyi aja saya sudah nangis. Amin. Jadi yang belum menangis minggu ini saya doakan supaya nanti menangis. Engkau perlu menangis supaya emosimu itu stabil. Orang itu kalau nggak menangis saudara, apalagi ada yang 1 tahun tidak pernah nangis, itu mesti mukanya, ya itu tuh udah muka penyakitan, udah muka tertekan itu. Kita ini perlu saudara, benar. Karena Alkitab bilang ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Karena kalau tertawa terus bisa gila. Jadi sesekali menangis. Lalu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lalu mereka saudara, lalu Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Mereka menyeberangi laut saudara. Ketakutan yang memuncak ketika di depan itu laut Teberau, di belakang pasukannya Fir'aun. Itu kalah menghadapi virus corona. Benar-benar mati udah. Lalu mereka berseru pada Tuhan. Saudara yang pernah pergi ke Mesir, kita jalan nanti naik bus, lalu kita menuju
ada satu terowongan di bawah laut yang menghubungkan dua benua. Kita nyebrang itu sudah berpindah benua lain. Itu namanya terusan Suez. Saudara yang sudah pergi ke sana, kita masuk di terowongan bawah laut, ya. Disitulah diperkirakan para ahli Musa membelah laut di terusan itu. Kenapa? Karena itu jaraknya cuma 2 kilo antara satu benua dengan benua yang lain. Itu cuma 2 kilo jaraknya menyeberang. Jadi jadi saya pikir masuk akal juga. Nggak mungkin laut samudra besar itu dibelah sama Tuhan yang gede banget itu ya. Itu saya dulu berpikir iya ya, ternyata di situ itu diperkirakan para ahli mereka mau menyeberang itu ya di terusan Suez itu cuma 2 kilometer itu. Lautnya terbelah, mereka nyebrang. Ketika bangsa Israel menyeberang, Mesir masuk, airnya tertutup. Mereka wow nggak? Wow, Tuhan dahsyat. Nyanyi mereka, nyanyi, wow Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Waktu mereka mulai berjalan lagi, Alkitab berkata, coba kita lompat Keluaran pasal yang ke-15. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-15, saudara, apa yang bangsa Israel lakukan lagi. Mereka ini baru saja melihat ya bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sudah bersungut-sungut lagi. Keluaran pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke di sana ketika ditulis di sana mereka ketemu satu tempat yang namanya Elim, mata air di Mara. Saudara, mereka menyeberang, mereka melintasi laut itu, lalu mereka sampai ke mata air yang ada di Mara itu, di Elim. Ya, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-22. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara bisa membayangkan 3 hari berjalan tidak ada air? Dokter bilang itu orang kalau tidak minum, tidak makan masih bisa hidup 3 hari asal minum. Tapi orang gak minum 3 hari itu bisa mati. Sekarat di padang gurun gak ada air. Lalu tiba-tiba sampailah mereka ke Mara. Saudara yang sudah pernah pergi ke sana, di situ ada sumur, saudara, sumber air di Mara itu. Ya, mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena air itu pahit rasanya. Saudara bisa bayangkan sudah 3 hari nggak minum, berjalan ada mata air, lihat sumur. Tiba-tiba waktu mau diminum airnya pahit. Gondok nggak? Banget. Ini gambaran dalam hidup kita. Seringkali kita sudah merasa ada masalah, kok tidak kunjung dapat jawaban. Rasanya di depan sudah mau terlihat mujizat, malah tambah buruk. Mau minum rasanya pahit. Waktu saya berdiri di depan sumur itu kemarin di sana, saudara, tiba-tiba terbersit di benak saya. Itu tidak ada ayatnya di Alkitab sih, cuma di dalam hati saya. Ya, terbersit begini. Sebenarnya air itu tidak pahit, tapi Tuhan bikin pahit. Memang sengaja, supaya mau lihat bangsa ini responnya bagaimana. Lalu saudara di sana dikatakan ayat yang 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mulai lagi mulut, mending kita di Mesir biarpun jadi budak tapi makan enak, minum ada. Tuhan tuh izinkan semuanya, saudara. Ya, mereka bersungut-sungut kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25. Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Waktu Musa berseru-seru pada Tuhan itu, mereka lihat gak? Lihat. Di tengah-tengah mereka Musa berseru, Tuhan, Engkau yang bawa bangsa ini keluar, Tuhan. Aku cuma taat, lakukan mujizat-Mu supaya mereka tahu bahwa Engkau yang beserta dengan kami. Lalu terjadi mujizat. Di sana Alkitab berkata begini, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Cuma sepotong kayu yang ada di situ. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu berubah menjadi es teh. Es teh manis, saudara. Wow enggak? Wow, lagi butuh air, kelelahan, dapat air manis. Dari pahit dirubah menjadi manis. Dalam hidup ini seringkali Tuhan mengizinkan ada hal-hal pahit terjadi.
Tapi ketika engkau berseru pada Tuhan, Tuhan bisa mengubah yang pahit itu menjadi manis. Amin. Jadi jangan pernah menyerah. Tetapi mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Ya, waktunya sudah hampir habis. 40 menit. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Itu air sebenarnya tadinya tidak pahit. Tapi memang Tuhan sengaja mau mencoba mereka. Hati-hati dalam hidup ini. Seringkali Tuhan izinkan banyak hal untuk mencoba iman kita. Amin. Tapi ketika engkau percaya pada kehendak Tuhan, engkau tidak akan mudah bersungut-sungut. Nangis saja di kaki Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau mengizinkan semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Aku percaya yang pahit sekalipun Tuhan sanggup ubah menjadi manis. Yang paling penting dalam hal ini, saudara, mari kita satu keluarga hidup damai bersama, rukun bersama. Amin. Suami, istri, dan anak-anak, mari kita hidup rukun bersama, bersehati. Itu cukup menjadi modal. Kenapa? Alkitab berkata, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tuhan tidak bilang, di mana ada lulusan cum laude, di sana berkat Tuhan diperintahkan. Maaf saudara, hukum Tuhan dan hukum dunia itu berbeda. Jangan engkau paksa anakmu melakukan apa yang kau mau, yang kau pikir itu benar. Orang tua sekarang, anaknya dari kecil dilesin bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, dijejeli semua, tapi belum pernah ada yang lesin Alkitab. Ini loh orang Kristen salahnya. Anak saya bilang, Mam, nilai saya di sekolah gak terlalu bagus. Gak apa-apa deh, bukan itu yang menentukan kamu masuk surga. Kalau memang kamu gak kuat di akademi, gak apa-apa. Saya bilang sama anak saya, dia bilang, aku nanti kuliah ambil apa? Berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Kesuksesanmu di dunia ini bukan waktu engkau raih semua cita-citamu, tapi waktu engkau bisa raih cita-cita Tuhan atas hidupmu. Amin saudara. Tanamkan kepada anak-anakmu nilai yang begitu. Ya, jangan suruh anak-anak, ya pokoknya kejar cita-citamu setinggi bintang di langit sampai ke negeri Cina. Sekarang kejarlah ke sana. Tidak ada orang berani ke sana sekarang. Benar gak saudara? Ya, sekarang menutup pintu semua. Cuma dekat Tuhan kita aman. Dan saudara, kalau kita masih hidup hari ini di dunia ini, Tuhan masih punya tugas atas hidup kita. Berdampaklah di tengah rumah tanggamu. Sebagai seorang suami, jadilah sebagai suami yang diurapi Tuhan di tengah keluarga. Sebagai istri, jadilah penolong yang sepadan buat suami dan anak-anakmu. Kembalikan fungsi Alkitabiah itu dalam rumah tangga. Jangan dilanggar. Ada bapak-bapak yang datang sama saya, Bu, saya mau minta ayat yang tentang istri tunduklah pada suami. Saya bilang, kenapa? Mau saya kasih istri saya, Bu. Saya bilang, sebelum saya kasih yang buat ibunya, saya kasih dulu yang buat bapak. Emang ada, Bu? Ada. Apa ayatnya? Saya kasih dia ayatnya. Ini loh. Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Kaget dia. Ada ayat itu, Bu? Ini loh ada. Jadi bagaimana? Masih mau yang buat ibu? Tunggu dulu, saya renungkan dulu ya ini. Berat ternyata. Ya, berat. Kenapa ada istri yang tidak tunduk pada suami? Karena di situ pasti ada suami yang tidak mengasihi istri. Itu cuma timbal baliknya begitu. Kenapa ada suami yang tidak mengasihi istri? Karena di situ pasti ada istri yang tidak tunduk pada suami. Firman Tuhan itu diberikan bukan untuk kita saling tembak, tapi mari rendahkan diri dan berusaha untuk bisa melakukan firman itu. Amin. Ya, saya berdoa supaya kita semua saudara memasuki dimensi yang baru bersama Tuhan. Beritanya hari ini tidak perlu takut. Persiapkan hidup kita. Kita mati bukan karena virus corona, bukan. Ya. Ini semua negara sudah kasih list yang kena corona, tapi kok Indonesia masih nol ya? Nah, ini kita juga bingungin. Tapi benar-benar tadi pagi saya baca berita Menkesnya bilang memang belum ada. Ya, puji Tuhan kalau memang belum ada. Mungkin karena suhu kita yang panas begini.
Atau memang orang Indonesia itu juga kebal, begitu corona masuk dia kaget, banyak sekali virus dalam sini. Malah virusnya yang sakit, saudara. Ya, ya bisa jadi loh. Orang kita makan mie ayam di pinggir jalan itu yang dicuci mangkoknya cuma di ember kecil loh, cuciannya air. Ya, semua kita makan. Kalau orang sana kan memang steril, nggak pernah ada kuman, tidak pernah ada virus. Jadi cuma flu aja bisa mati. Kita ini di sini, ya, gudangnya virus, gudangnya bakteri, tapi kita aman-aman aja. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Makanya saudara ya, nggak ada yang perlu kita takuti kalau kita percaya Tuhan pegang kendali. Tapi orang Kristen, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Jangan kayak bangsa Israel. Saya undang para imam musik, jangan seperti bangsa Israel yang terus berputar di padang gurun karena nggak ngerti rencana Tuhan. Saya berdoa kita semua mengerti rencana Tuhan, amin. Kita semua mau berkata, Tuhan kami mau Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ini hidup kami Bapa. Bila Engkau tidak beserta kami tidak mau berjalan Tuhan. Engkaulah yang berjalan bersama kami, memegang tangan kami. Biar kita mau bilang, Tuhan bila Engkau tidak beserta kami tak mau berjalan. Itu yang Musa katakan kepada Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Tuntun langkah kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bila Engkau tidak beserta kami tidak ingin berjalan Tuhan. Kami tidak berani mengambil satu langkah pun tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Berjalan bersama kami. Ketika kami ada di dalam Engkau, berada di tempat rahasianya Tuhan, kami menggenapi semua rencana-Mu dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tahu Engkau menyertai hidup kami. Apa arti dari hidup kami Tuhan? Arti hidup kami adalah menggenapi rencana Tuhan. Di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun, kami harus menggenapi rencana-Mu Tuhan. Beri kami pengertian lebih lagi, supaya kami tahu ketika kami diizinkan mengalami yang pahit, mengalami sesuatu yang tidak enak, kami tahu itu bagian dari penggenapan janji-Mu atas hidup kami. Itu bagian dari perjalanan iman kami memasuki tanah perjanjian, dimensi yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak bersungut. Mampukan kami untuk tidak menyalahkan orang lain. Mampukan kami untuk tidak menyalahkan bahkan Tuhan di dalam hidup kami. Tapi kami hanya merendahkan diri dan bertobat, berlutut di bawah kaki-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Mari saudara yang suami istri bergandengan tangan. Kami bawa rumah tangga kami, pernikahan kami ke hadapan-Mu hari ini Bapa. Mampukan kami melewati setiap hari hidup ini. Mampukan kami menjalani bahkan menggenapi setiap rencana Tuhan atas pernikahan kami. Bahkan Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami tahu rahasia besar bahwa hidup ini
adalah untuk menggenapi rencana-Mu. Jadi kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir. Semua yang ada di dunia ini adalah perkara yang tidak kekal, yang satu saat akan kami tinggalkan. Kami tidak mau tertipu Tuhan dengan uang, kekayaan, apapun. Kami tidak mau tertipu. Kami cuma mau perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Biar perkenanan-Mu turun atas hidup kami, Bapa. Atas pernikahan kami, kekudusan-Mu turun. Lakukan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami, Bapa. Mampukan kami Tuhan. Mari tetap suami istri bergandengan tangan, katakan bila Kau besertaku.